Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dermawan, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Humanity Update bersama saya, Sherlia Puspitasari. Seperti biasanya, Humanity Update akan memberikan beberapa informasi menarik seputar aksi-aksi kemanusiaan yang telah dilakukan oleh tim Aksi Cepat Tanggap, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita masuk ke informasi pertama. Kebakaran yang terjadi di Desa Kedu Cunda, Kota Lok Semawe 2 pekan lalu masih meninggalkan duka bagi warganya. Kobaran api menghanguskan sejumlah rumah sehingga mengharuskan warga mengungsi. Merespon kejadian tersebut, Aksi Cepat Tanggap bersama masyarakat relawan Indonesia menyalurkan amanah sahabat dermawan berupa paket pangan dan kebutuhan logistik lainnya untuk para penyintas. Aksi Cepat Tanggap bersama masyarakat relawan Indonesia selalu berusaha untuk menjadi yang pertama dalam merespon setiap bencana. Sebagai seorang relawan, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program dari tahap emergensi hingga pemulihan pasca bencana. Di antaranya, kala menyampaikan bantuan logistik untuk korban kebakaran di Kampung Kedu Cunda, Kecamatan Benda Sakti, Lok Semawe. Ratusan kilogram beras wakaf, air minum wakaf, dan bantuan logistik amanah dari sahabat dermawan dibagikan kepada penyintas kebakaran. Harapannya, bantuan ini dapat memulihkan kembali kondisi warga seperti sedia kala. Beralih ke informasi lainnya. Jarang muncul ke permukaan kehidupan para supir angkot di tengah pandemi ternyata penuh perjuangan. Pandemi COVID-19 yang sudah terjadi hampir 2 tahun ditambah dengan kebijakan pembatasan aktivitas membuat pendapatan supir angkot setiap harinya berkurang drastis. Tim ACT merekam bagaimana realita kehidupan supir angkot di Jakarta berjuang demi bertahan hidup di tengah pandemi. Berikut informasinya. Dari corona pertama itu pendapatan saya juga 20, kadang 30, kadang 10. Nggak tentu. Kadang sama sekali nggak dapat. Buat beli beras saya nggak ada. Lelaki parubaya ini harus tetap bekerja untuk bisa bertahan dan menyambung hidup di tengah krisis. Angkot yang ia operasikan sudah semakin tua. Karena usia angkot ini pula ia sering mengalami masalah di jalan, seperti ban pecah atau mesin mogok dan terpaksa harus menunda perjalanannya. Ini pada sobek begini mas, pinggirannya ini pada sobek. Nah mungkin dia kena kegeriul batu apa kan, ya hancur. Otomatis, uang ongkos penumpang yang didapatkan juga semakin sedikit. Ditambah lagi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki kerusakan yang dialami. Uang ongkos penumpang yang tak banyak, bahkan harus dibagi lagi untuk berbagai keperluan mendadak. Mereka, ribuan supir angkot di Jabodetabek dan sekitarnya mengaku jarang tersentuh oleh bantuan. Namun tidak membuat mereka putus asa. Mereka tetap berjuang walau hanya untuk sekedar bertahan hidup. Berharap kondisi membaik di masa yang akan datang. Hari ini setiap pagi jutaan masyarakat Indonesia terbangun dalam kondisi di tengah-tengah krisis. Memulai hari dengan berbagai ikhtiar untuk sekedar menyambung hidup sehari-hari. Kondisi ini sudah berlangsung lebih dari setahun. Aturan-aturan pembatasan kegiatan masyarakat semakin diperketat guna mencegah penularan virus COVID-19 yang semakin ganas melanda dunia. Bagi mereka yang bekerja di perkantoran, mungkin masih memiliki jaminan untuk bisa bertahan dan melanjutkan kehidupan dengan baik. Namun, bagaimana nasib saudara sebangsa kita yang mencari makan dengan turun ke jalan? Kosong. Tempat beras ini kosong? Iya, tempat beras. Emang ini tempat beras ya? Tuh. Udah habis. Berasnya juga beli seliter doang. Seliter 5 orang. Dapat sehari 20.000 kita dapat. Udah nggak apa-apa buat beli beras. Paling seliter itu berempat, kadang-kadang berlima. Seliter itu tiap hari. Terus lauknya kadang-kadang kita bikin apa aja gitu. Ada oncom beli, yang penting kita bisa makan gitu, nyambung hidup aja udah. Itu udah setahun gitu lebih kayak gini. Ya
kurang lebih lah segitu, begitulah. Gitu. Jadi ya seperti itu kita tiap hari. Kita berusaha gimana caranya gitu. Biar kita tetap makanlah gitu. Kisah ini kami rekam di salah satu garasi angkot yang sedang bertahan menghadapi krisis. Seperti yang dialami Ricky dan kawan-kawannya, ia harus bertahan hidup di garasi tempat angkot diparkirkan. Ricky dan teman-temannya memilih tidur di garasi karena mereka sudah tidak sanggup untuk membayar sewa kontrakan. Anak dan istri terpaksa mereka pulangkan ke kampung halaman agar meminimalisir pengeluaran. Bahkan mereka bertahan dari uluran tangan tetangga untuk makan sehari-hari. Apalagi sekarang udah begini. Ini inget sama yang 4 orang soalnya. Ikan asinnya. Dan kalau malam udah membayangin yang di kampung gimana, membayangin temen kita di sini, kelihatan pada nongkrong di jalanan, anaknya pada nusul kadang-kadang. Iya, anak istrinya gitu di jalan pada nusul, nungguin papanya dapat duit apa enggak. Soalnya kan wadahnya angkot itu nggak ada, sekarang udah koperasi yang ada kan. Dulu kan di Organda, udah nggak ada Organda sekarang. Mereka adalah supir angkot yang beroperasi dari Pasar Rebo ke Simpangan Depok. Masih ada ribuan warga Jabodetabek yang menggeluti profesi ini. Bahkan jauh sebelum adanya pandemi, mereka sudah menjerit dengan hadirnya mode transportasi online yang lebih modern. Ketika pandemi datang dan membatasi pergerakan masyarakat, para supir angkot ini pun hanya bisa menjerit. Mereka makin kesulitan untuk mendapatkan target setoran. Bahkan untuk makan saja mereka harus berpatungan. Kondisinya dari bulan 3 PPKM ini lebih parahnya ini. Tanggal 3 bulan Juli lah ya. Mulai kemarin ya? Iya, tapi kalau dari tahun kemarin juga kita udah ini, angkutan ini kan udah nggak bisa normal lagi setorannya juga. Dulu setoran berapa Bang? Sebelum ada pandemi setoran 120. Itu masih cukup lah ya? Masih cukup lah untuk perawatan, untuk saya sebagai karyawan bisa ke gaji ya kan, normal gitu. Nah setelah adanya pandemi, penumpang makin kurang, dibatasin juga ya kan. Mobilnya udah nggak kerawat karena apa? Setorannya minus, untuk alat aja nggak cukup gitu. Jadi dari 12 unit yang jalan hanya 3, 2 itu pun setorannya sekarang 50.000. Setoran 50.000, harga ban 400. Lagi itu nganu kuali 20.000. Sahabat Dermawan, terima kasih telah menyaksikan Humanity Update hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Humanity Update hanya di ACT TV. Mari bersamai perjuangan para pekerja harian yang terdampak pandemi melalui indonesiadermawan.id/operasi pangan gratis. Saya, Sherlia Puspitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkah Anda suara perut lapar? Di balik rumah-rumah sunyi saat pandemi, perut lapar nan perih tak terdengar oleh manusia. Tapi di Food Care Line Services, kami mendengar suara perut mereka.
Tanpa tunggu waktu, kami segera bergerak membantu agar lapar saudara tak terdengar lagi bunyinya. Yuk, bantu padamkan lapar dengan sedekah ikhlas Anda. Bersama aksi cepat tanggap.